Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil alamin. Yang saya hormati pembina Yayasan Pondok Pesantren Manbal Ulum Ibu Haja Yayah, yang saya hormati juga Kiai Haji As'ad ya bin Kiai Haji Khalil Mahfud, yang saya hormati pengasuh dan pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Manbal Ulum Al-Mukarram, guru saya di Al-Amin TMI Kiai Haji Mahfud Khadari, yang saya hormati Direktur Tarbiyatul Muallimin wal Muallimat Islamiyah Manbal Ulum Kiai Haji Jufri Rifai ya, Jazakallahu SOSI ya. Yang saya hormati anggota Dewan Riasah Ibu Nyai Ustadzah, dan yang saya hormati yang satu rombongan bersama kami dari ujung timur Madura, Al-Mukarram pengasuh TMI Tarbiyatul Muallimin Islamiyah Al-Amin Al-Mukarram Kiai Haji Zainullah Rais LC. Dan yang berbahagia pada pagi ini wali wisudawan dan wisudawati, dan yang saya cintai, anak-anakku, auladi wa banati, wisudawan dan wisudawati yang ke-13 pada tahun ini 2018 bertepatan dengan 1439 yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, rasanya semuanya bahagia, hati berseri, namun tetap bersyukur. Suasananya saya dulu 7 tahun yang lalu tidak seperti ini, lebih sederhana, lebih terkesan betul-betul wisuda, benar-benar wisuda, dengan panasnya luar biasa keringat. Namun saat ini saya datang sekarang setelah 7 tahun yang berlalu, Masya Allah, tempat ini makin meriah, makin besar. Tempatnya aja saya gak kira itu tempat wisuda, tapi ini tempat walimatul ars. Betul-betul. Dan yang duduk di depan saya kira ada kuadinya, ternyata betul ada kuadi untuk pengantin-pengantin ini, insya Allah. Amin. Kok aminnya yang kenceng sana bukan sini? Berarti yang pingin nikah situ ya. Belum waktunya nak. Ya, kalau ini yang di kiri saya, waktunya insya Allah. Setuju Bu? Nah, oleh karena itu barangkali semalam saling kenal, mungkin saling tukar nomor HP, barangkali jadi calon-calon menantu. Semalam nyantri di pesantren Manbal Ulum. Ini wujud tali silaturahim. Maka saya ajak semua hadir pada awal kami di sini, langkah kita dalam ke depan. Mari kita sama bersyukur. La in syakartum
la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur kita dapat nikmat banyak, kufur dapat azab siksa dunia. Bapak Ibu, dunia apalagi akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Benar-benar ini suasana pengantin betul. Masya Allah, luar biasa. Ada air terjun, air mancur. Masya Allah, taman indah. Ini luar biasa. Kelas lux. Mestinya harus diundang menteri, ya, diundang siapa gitu kan, yang layak dengan suasana ini. Masya Allah, tabarakallah. Dan saya bersyukur ini adalah buah doa, buah hasil dari doa yang sudah mendahulu kita, khususnya pendiri, pengasuh, pembina almarhumain dari pesantren Manbal Ulum, almarhum Kiai Haji Mahfud serta ibu yang baru wafat 3 tahun yang lalu, juga guru-guru kami dan guru Kiai Haji Mahfud Hodari, Kiai Haji Jufri, Kiai Haji Zinul Rais, yaitu almarhumin di pendiri Al-Amin sana. Mudah-mudahan kami doakan semoga dosa-dosa almarhumin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal mulia almarhumin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang utama kita termasuk generasi-generasi sesuai cita-cita dan harapan almarhumin. Bihadhihi niyat salihah, mari kita baca Ummul Furqan, berdoa pada mengirim Al-Fatihah kepada mereka semua dengan niat yang salih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila al-masyayikh al-marhumin syai'ila minhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin ya amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pondok pesantren yang memiliki ciri harus memiliki sibghah. Sibghah di sini artinya ciri khas. Pesantren Manbal Ulum memiliki ciri khas berbeda dengan lembaga-lembaga yang lain. Sistem boleh sama, namun sibghahnya harus beda. Artinya apa? Pesantren Manbal Ulum memiliki identitas dan ciri khas sendiri. Biarpun sistem dan kurikulum itu sama umpamanya dengan TMI Al-Amin di sana umpamanya, namun di sini punya hak dan harus memiliki sibghah, yaitu ciri khas. Karena dengan sibghah kita bisa menegakkan Islam. Dengan sibghah harus memiliki ciri khas sebagai alumni, sebagai wali santri, sebagai simpatisan, sebagai muhajirin ansar pesantren Manbal Ulum, sebagai pejuang-pejuang yang membela dan membangun pesantren Manbal Ulum. Maka dan harus pesantren ini memiliki sibghah, ciri khas. Karena apa? Tanpa sibghah Manbal Ulum harus membenah diri, karena wajib memiliki sibghah identitas ini untuk melangkah ke depan. Visi misi boleh sama, tapi langkah untuk dakwah boleh berbeda karena memiliki sibghah itu tadi, ciri khas. Jadi saya usul, barangkali mungkin pengasuh pesantren Manbal Ulum menginisiatif untuk mendirikan ikatan khusus untuk alumni pesantren Manbal Ulum, baik itu TMI ataupun lembaga di bawah itu. Dan kalau bisa Ustaz As'ad ya, ada himna khusus Manbal Ulum. Setuju? Ada enggak? Ada hampir tapi belum jadi ya.
Ya Allah, harus. Al-Amin Perinduan Madura didirikan dulunya tahun 70-an atas dasar inspirasi dan melihat pendidikan yang ada di Pondok Modern Gontor yang begitu dahsyat, luar biasa alumninya, produksinya. Maka didirikan persis kualitasnya, namun pasti memiliki sibghah, ciri khas. Ciri khas. Ciri khas ini tidak bisa langsung semata-mata begitu saja diciptakan. Harus bersama. I'tasimu bihablillahi jami'a. Ta'awanu 'alal birri taqwa wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini harus ada faktor kerjasama, bersatu bersama. Tidak boleh pecah belah, beda pikiran, beda otak, beda pendapat boleh, namun satu hati. One word, satu hati. Ya, karena dari kekuatan wadah silaturahmi inilah akan mewadahi semua alumni, mewadahi semua wali santri dan wali alumni, dan mewadahi semua inspirasi pondok pesantren Manbul Ulum. Karena dari sinilah wadah ini bisa dilanjutkan silaturahmi Bapak Ibu. Ya, barangkali Bapak Ibu yang daerah umpamanya di Garut, disitulah banyak alumni, disitulah banyak santri-santri. Maka kalau sudah ada wadah perkumpulan silaturahmi, ya, simpatisan alumni pesantren keluarga besar Manbul Ulum, ini menjadi langkah terbaik untuk menyambung silaturahmi. Akhirnya diundang, kalau diundang pengasuhnya, nanti dibuatlah acara yang meriah di sana. Barangkali disitulah sibghah, ciri khas Manbul Ulum akan dikibarkan di sana umpamanya. Barangkali juga dalam kegiatan yang saya tanya kepada pengasuh, ada kegiatan khidmah isbu', ya. Kemana itu khidmahnya? Ilaina, ilal janib, ya, tetangga, ya, ya, terserah. TMI Al-Amin dulu ketika tahun 85 kedatangan banjir 8 bis, panitianya langsung Al-Ustadz Kiai Haji Jufri itu, panitia penyambutan santri mendadak dari seluruh provinsi Indonesia, limpahan dari santri yang tidak lulus di Gontor sekitar lebih dari 11 bis umpamanya. Masya Allah, waktu itu santri persis seperti Manbul sekarang ini, baru 500 santri. Masya Allah, bluk langsung jadi 1000-an santri. Taruh di mana? Tidur di atas pasir itu sudah surga. Tidur di atas tanah liat itu sudah surga, luar biasa. Apalagi mandi cari air susahnya bukan main, langsung ke sungai kejebor, itu sudah surga. Maka kalian bersyukur, gak disuruh mandi ke sungai, ke kamar mandi saja cukup sudah, tinggal mubadzir atau tidak airnya. Subhanallah. Tanya kepada Al-Mukarram Kiai Haji Jufri, Kiai Haji Mahfud di sana, Masya Allah, susahnya luar biasa. Kami waktu kecil di sana di Madura, Masya Allah susahnya air luar biasa. Ini Masya Allah airnya dingin, lancar. Masya Allah, tabarakallah, barokah itu namanya, barokah. Masya Allah. Di saat kemarau masih ingat, ya Allah, nyari ke tetangga air pun di tetangga gak ada juga, nyari di sungai pun kering, akhirnya puasa mandi. Masya Allah, bukan puasa makan lagi, puasa mandi. Wudhu sudah pakai tayamum. Subhanallah, luar biasa, prihatin dulu. Subhanallah. Ini lemun, apakah semangat berjuangan, semangat mengasuh, semangat membimbing, dan semangat mendidik, dan santri semangat dididik yang dibentuk keikhlasan dalam pondok, apakah putus atau pupus atau gugur? Tidak ada kata mundur, yang ada maju terus, berjuang, berjihad. Alhamdulillah menghasilkan sosok pengasuh pondok pesantren Manbul Ulum Kiai Haji Mahfud Hadari. Inilah hasil buah dari doa-doa dan keikhlasan
nggak minta apa-apa dulu. Para kiai, para ulama dulu nggak ada. Apalagi zaman penjajahan dulu nggak ada. Yang minta adalah kamu wahai generasi menjadi kunci suksesnya masa depan. Antum imaduddin, bukan imad Indonesia, tapi imaduddin, tiang-tiang agama. Laisa imadu NKRI, lakin imaduddin. Kalau tiang-tiang satu saja roboh, yang lain akan ikut roboh. Naudzubil. Kalau sudah yang lain roboh, apa yang disebut Indonesia ini, apa Islam KTP, Islam plural, Islam liberal, Islam sesat dan lain sebagainya, itu yang mecah belah dan merobohkan tiang-tiang itu. Anak-anakku, saya tidak akan panjang lebar. Saya mohon Ustaz Pak Kiai Mahfud lebih menyentuh kepada anak-anaknya, putra-putranya. Kami hanya menyampaikan apa yang ada di hati kami. Auladi wa banati, anak-anakku, ketahuilah bahwa perjuangan ke depan itu luar biasa. Bukalah mata, bukalah hati, bukalah telinga, bukalah pikiran dengan khusyuk sebagai mukmin. Yarfa'illahu alladhina amanu, akan Allah mengangkat dirimu di atas di hadapan Allah, tapi wajib harus kita beriman, harus yakin kepada Allah. Bapak-bapak Ibu, di mana-mana banyak yang pinter, banyak yang cerdas, banyak yang kualitas nilai tertinggi untuk diterima beasiswa luar negeri. Namun asahnya hati mereka kosong. Jadi misi utama pendidikan yang sekarang digembor-gemborkan mulai zaman periode presiden yang lalu, yaitu harus berkarakter. Pesantren sudah berkarakter dan mendidik menjadi karakter yang muslim saleh sudah lama dan sangat lama lebih dulu. Kenapa kok sampai baru ini sekarang berpikir berkarakter? Karena saking banyaknya yang sekolah, maaf yang keluaran sekolah tidak sesuai harapan para pemimpin pendidik. Harapan apa? Bukan kualitas karir, bukan kualitas kekayaan, tapi moral, akhlak. Saya kutip pidato almarhum yang pendiri Pondok Al-Amin Kiai Haji Muhammad Idris Syahri ghafarullah. Anak-anakku, jangan jadi santri yang hilang atau menghilangkan diri. Jadilah santri yang mengkaitkan hatinya kepada al-mater, berusaha untuk mencari-cari, untuk membuktikan bahwa antum itu memang terbukti menjadi alumni pesantren Manbaul Ulum. Anak-anakku, ini beliau nyampaikan, kami inginkan kamu jadi pinter, cerdas, tapi jangan seperti mereka pintar cerdas yang menipu rakyat. Betul Bu? Betul Pak? Jangan menjadi pintar cerdas karena kemaslahatan dunia belaka, tapi jadi pintar cerdas yang jujur, adil, santriwan dan muslim mukmin, li'izzil Islam wal muslimin, untuk kejayaan Islam dan muslim. Anak-anakku sudah menikmati pendidikan pesantren ini dalam waktu yang terkesan oleh pendidik sendiri. Sebenarnya itu sebentar, 6 tahun ini, 4 tahun sebentar, apalagi 3 tahun sebentar untuk mendidik sesuai harapan maksimal. Tapi apa daya, memang begitulah klasifikasi sekarang ini. Dulu di pesantren khatam kitab saja kurang lebih 8 tahun mengkhatam kitab pesantren tradisional. Iya.
Tapi almarhum para kiai yang ilmunya luar biasa, ya, ada yang pernah hanya berapa hari langsung diucul, dilepas gitu, jadi kiai besar. Itu beda, bisa hitung 1.000. Tapi rata-rata seperti itu. Oleh karena itu yang saya usul tadi, bila ada wadah ikatan keluarga besar Manbahul Ulum, disitulah sebagai wadah hablatul wasal, penyambung silaturahim antara keluarga besar, khususnya para pendidik pengasuh pesantren Manbahul Ulum dengan alumni-alumninya yang bertebaran kemana-mana, dengan wali santrinya bertebar kemana-mana, dengan simpatisannya bertebar kemana-mana, bukan hanya untuk TMI tapi semua lembaga di bawah Manbahul Ulum. Sehingga disitulah sibghah, disitulah ciri khas, disitulah kekuatan dakwah, kekuatan dakwah. Subhanallah, subhanallah. Kita harus sadar, Bapak-bapak, Ibu-ibu, seperti apa yang disampaikan semalam, berapa persen anak bangsa kita tiap tahun dididik di lembaga sekolah pesantren? Bayangkan, melahirkan generasi yang luar biasa. Tapi berapa persen yang masuk sekolah bukan pesantren? Berjuta orang masuk sekolah umum, tapi hanya segelintir ribuan yang masuk pesantren, puluhan ribu saja. Dan berapa orang, berapa santri, berapa anak yang keluar dari pesantren murni 6 tahun, murni 5 tahun, murni alumni, dan mencicipi betul semua didikannya. Ya, maka yang keluaran sekolah tidak berarti tidak baik, tapi kurang dan sangat kurang. Akhirnya apa yang terjadi? Muncul banyak ustadz-ustadz dadakan, ya, pintar orator tapi ilmu kosong. Sementara yang alim-alim gak mau keluar ke TV, diam saja di pesantren. Mudah-mudahan Ustadz Mahfud mau di TV One, ya. Nah, barangkali harus. Akhirnya apa? Dijadikan sebagai alat politik umpamanya. Ya, akhirnya melahirkan apa? Kebijakan-kebijakan bukan yang santrian. Ada juga justru sebaliknya, alumni pesantren malah dibalik syok dengan keduniaan di luar. Ya, tidak kuat godaan dunia, akhirnya berubah 180 derajat. Karena apa? Dia hidup sendiri, tidak ada wadah yang menyambung dia, tidak ada dia sambungan silaturahmi, tidak ada orang tua. Mohon maaf, nanti dipasrahkan kembali oleh pengasuh anak putra putri bapak, tapi harus punya tanggung jawab konsekuen sampai akhir hayat bapak ibu untuk memantau segalanya kepada anak kita. Jangan sampai setelah jadi alumni salah gaul. Karena apa Bapak Ibu? Menurut ahli syaraf dari Jepang, bahwa kualitas seseorang untuk merubah dari untuk jadi 180 derajat berubah ditentukan oleh pengaruh yang namanya lingkungan. Jadi pengaruh lingkungan itu 80% bisa merubah orang, Pak. Ya. Namun apa yang menjadi kendala kalau tidak bisa berubah? Anak gak bisa berubah kalau punya prinsip dasar dari usia dini, Pak, Bu. Jadi sangat tepat kalau usia SMP bahkan SD kelas 6 bisa mencicipi langsung mondok di bawah bimbingan kiai-kiai. Bukan di bawah bimbingan intelektual, tapi kiai yang ahli agama dan intelektual juga. Subhanallah. Banyak anak usia dini mayoritas di Indonesia dilepas dari bimbingan baca Quran, gak bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Pergaulan bebas, narkoba, maka gampang sekali jadi lahan surga bagi pengedar narkoba Indonesia ini.
Narkoba di Indonesia sudah mencapai titik merah. Naudzubillah. Naudzubillah. Maaf, dari permen yang murah itu sudah ada kandungan narkobanya. Naudzubillah. Sampai yang mahal. Naudzubillah. Ini tantangan besar ke depan, ya. Besar. Maka kita ini sebenarnya minoritas, Pak, dari mayoritas muslim ini. Minoritas yang keluar jadi alumni murni dari pondok pesantren, yang dididik 24 jam dengan lingkungan yang begitu disiplin, yang kuat. Masya Allah, tabarakallah. Anak-anakku, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kuatkanlah ketakutan ini dengan iman, takwa. Caranya, kuatkan, disiplinkan ibadah. Tanpa ada muallim, muallimah, tanpa ada ustadz dan ustadzah, tanpa ada bel-bel nanti, tanpa ada kiai-kiai melihat kamu sendiri, wahai anak-anakku, sudah tidak ada lagi yang melihat, yang mengontrol manusia di depanmu, tapi Allah yang melihat langsung. Allah yang Maha tahu. Jadi yang apa yang menjadi nanti konsekuensi? Hatimu didiklah dengan berdisiplin ibadah. Masya Allah. Maka harapan kami, harapan besar kami kepada anak-anakku untuk senantiasa tawadhu. Dosa besar seorang yang menuntut ilmu. Syakautu ila waqi'in su'a hifdin farsyadani ila tarkil ma'asi lianna nurul ilmu la yahdi lil 'asi. Asi, maksiat akan menggugurkan cahaya ilmu, akan menggugurkan cahaya ilmu. Maksiat akan menimbulkan sombong, akhirnya memutus silaturahmi dengan kiai. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Tolong, salah satu untuk penyambung untuk para kiai, khususnya bapak ibu-ibu, senantiasa tolong biasakan. Ya, ini resep nih ya. Keluar rumah nantinya mau ngajar, bapak ibu ya, mau pergi dari rumah, mau pergi ke masjid, apalagi setelah salat masjid, keluar lagi dari masjid pulang ke rumah, naiki kendaraan, apapun yang kelakukan, dalam hatimu baca Al-Fatihah, mendoakan para kiai ini semua almarhumin. Sedikit, sebentar, gak ada payahnya, gak ada capeknya, gak ada sanksinya. Masya Allah, hanya sebentar, tapi luar biasa pahalanya, luar biasa sambungan silaturahmi. Di situ kunci alumni yang sukses. Ya, alumni pesantren sukses yang bicara sama saya, ya, sukses dunia akhirat. Akhirat ini amal baiknya akhirat untuk akhirat luar biasa. Itu di daerah Palembang, itu kawan saya. Resepnya apa? Ya, itu tadi. Ingat almarhumin, ingat kiainya, baca Al-Fatihah, doakan. Doa Rabbana, ini doa orang tua apa? Rabbana apa? Apa? Hablana Rabbaghfirli, ya, bukan hablana min azwajina, bukan. Oh, Rabbaghfirli wa liwalidayya. Jangan-jangan hablana terus ini. Ya. Rabbaghfirli wa liwalidayya warhamhuma. Wali, kata dari kata wali, berpikir kepada orang tua, dan orang tua yang bukan orang tua kandung adalah guru, kiai, nyai, ustadzah. Itu ternyata sambungannya, Pak, Bu. Doa ini adalah senjata, betul, ampuh. Senjata, Bu. Ad-du'a'u silahun. Doa itu senjata besar menghadapi musuh-musuh Allah, menghadapi segala musibah. Musibah gak jadi dapat, gak jadi ditimpa, gak jadi dirasa. Itu yang cerita semalam Ustaz Mahfud, ya, lulus dari tabrakan maut. Karena apa? Bersyukur, ya, tasbih, ya, apalagi ditambah dengan Al-Fatihah almarhumin. Masya Allah, luar biasa, subhanallah. Inilah
kiat-kiat mengasah hati kita, kiat-kiat mengasah pikiran kita, ya, yang mengatur liberalisasi ekonomi, liberalisasi kebijakan adalah orang pintar, cerdas, tapi moral akhlaknya 0%. Maka jangan diam wahai generasi muda, rebutlah, perjuangkan jadi pemimpin-pemimpin masa depan. Saya berharap muncul dari sini alumni pesantren Manbul Ulum, seorang minimal kepala desa, ketua RT, terus bupati, pak camat, gubernur, menteri, anggota dewan, presiden. Siap? Siap? Presiden. Akhirnya dengan ya Allah, ya Allah, ya Allah, hanya dengan kertas tanda tangan sudah menegakkan Islam dan merubah semua jadi Islam. Tapi sebaliknya, kalau dia bukan orang yang hatinya Islam, dengan tanda tangan kertas malah membalikkan Islam menjadi jatuh. Naudzubillah. Inilah makanya kita harus rebut, berjuang. Ini betul ada kiai ustadz menyampaikan, hai wahai habaib kiai, udah jangan eksekutif di pesantren, keluar, ayo terjun ke politik, terjun ke ekonomi, ayo usaha apa, rebut kita, ayo bismillah. Izzil Islam wal muslimin. Oleh karena itu Al-Amin, Gontor, Manbul Ulum berprinsip bagi alumni berjasa, berkembang dan mendiri. 3 obsesi wajib, harus berkembang, berjasa, berkorban, berjuang, dan berkembang dan mendiri, berdikari. Subhanallah, subhanallah. Ini saja dari saya. Mudah-mudahan tidak menyakiti ada yang pihak yang disakiti. Mohon maaf lahir batin. Nisfu Sya'ban, kita menjelang puasa sebentar lagi. Mudah-mudahan umur kita masih panjang, meskipun hanya hitungan berapa hari, dan bisa nyampe puasa bersama Ramadan. Amin. Bisa insya Allah diterima, amin, puasa kita, amin. Sehingga ya Allah, mudah-mudahan puasa sendiri menjadi syafaat kita nanti di kiamat, amin. Amin rabbal alamin, amin rabbal alamin. Karena doa orang yang puasa lah yang cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon Bapak Ibu, para masyayikh, para pengasuh, semuanya anak-anakku, doakan kami, para kiai, para ulama, para mujahid, pejuang aktivis Islam, supaya dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari musuh-musuh Islam, dari musuh-musuh siapapun. Ada yang musuh betul kafir, ada yang musuh yang mengaku Islam tapi Islam KTP liberal. Naudzubillah. Mohon doakan kami supaya jauh dari musibah ini semua. Ini penuh masa fitnah, masa ya perlu kita sabar tapi aktif. Sabar aktif artinya kita harus bekerja keras untuk izzil Islam wal muslimin. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq ridwana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.